bulan seperti apa nanti Bu Kasubag untuk bisa memberi masukannya, karena untuk memonitor kebenaran, kevalidan dari Bapak Ibu semuanya yang dibuat atau diputuskan untuk pembagian jasa medis ini apakah sesuai dengan perbub yang ada, perkadin yang ada. Ini memang harus kita evaluasi bersama, sehingga manakala ada masalah di bawah, kami di Dinas Kesehatan ini bisa segera mengambil alih, karena ini keputusan SK Perkadin ini berlaku untuk 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes untuk pembagian jasa pelayanan di 38 puskesmas yang ada di Kabupaten Brebes. Saya kira itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Torik atau Bu Kasubag untuk diteruskan, dilanjutkan penjelasan ataupun pemaparan aturan mengenai jasa pelayanan medis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan dari Pak Heru selaku Ketua 2 dari tim penyusun Perbub dan SK Kadinkes terkait jasa pelayanan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekdin, Kasubag, serta teman-teman kepala puskesmas dan staf. Mungkin sebelum paparan saya nambahin Pak Imam. Jadi pada kesempatan kali ini kita sepakatin dulu bahwa perubahan ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Satu holding dulu, zaman almarhum holding, satu holding jadi rata semua, tapi ya tidak memungkinkan itu. Jadi ini ada Perbub ini dengan nanti segala macam regulasinya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi nanti simulasinya yang pertama adalah simulasi untuk operasionalnya dulu. Sebenarnya kita juga banyak ada yang memandang, oh kapusnya ternyata jaspernya lebih tinggi daripada kelas jabatannya, ya. Ada yang mungkin dulu ada yang jasa pelayannya melebihi jasa TPP-nya Pak Sekda, itu ada. Betul ya? Betul enggak? Oke. Kemudian juga di kalangan kita sendiri, ya, ada yang jabatannya jaspernya tinggi melebihi kelas jabatan, ada yang karyawannya tidak sesuai kelas jabatan. Mestinya kan kalau mau kelas jabatan sama-sama. Jadi ini nanti diseimbangkan dengan Perbub dan Perkadin ini. Ini awalan aja ya. Mudah-mudahan semuanya sepakat. Saya bikin status kemarin, truknya Dinas Kesehatan jomplang itu gambaran itu. Yang lain sudah oke ACC, ini jomplang. Dinas Kesehatannya oke, kitanya jomplang. Ya, gitu Pak Imam. Guyon aja ya. Oke Mbak Perkadinkesda. Ya. Ini sekaligus pengenalan nomenklatur ya. Jadi sekarang sudah tidak lagi DKK, tapi Dinkesda. Bukan Dinas Kesehatan Kabupaten, tapi Dinas Kesehatan Daerah ya nanti. Ini juga stempel ada apa nanti berubah. Ya. Kemudian jasa pelayanan dimaksud Pasal 1 akan diatur melalui Perkadinkesda, ya, keputusan Kepala Dinas Daerah. Sudah tidak berlaku. Kayaknya poinnya ini ya Mbak ya, cuman ini aja ya di Perbub perubahannya, dasarnya ini. Nanti semuanya ada di Perkadin, jadi tidak dikunci di sini. Yang dikunci hanya tadi persalinan, kemudian prosentase besaran, sama adanya muncul jasa pelayanan rawat inap, kemudian non retribusi lainnya. Ya, bisa dipahami ya.
Oke. Kecuali Kali Gangsa sama Kalimati. Karena nggak punya PMP, nggak punya konek, jadi nggak dapat. Oke, lanjut. Jadi tidak ada masalah yang ini. Kemudian rawat inap. Rawat inap besarannya ada 20% dari pendapatannya, baik yang pendapatan non kapitasi maupun yang dari retribusi pasien umum, itu 20%. Asumsinya seperti tadi. Nanti pembagiannya adalah dari 20% itu menjadi 100%, 100% dibagi seperti ini kepada tim pelaksana, khususnya para medis, perawat ya, itu 53%. Kemudian untuk dokter yang melakukan visitasi atau penanggung jawab pasien itu 25%. Kemudian 15%-nya untuk tim pendukung. Tim pendukung banyak ya, bisa apoteker, laborat ya, atau OB atau juru masak, itu masuk ke situ. Kan kita kemaslahatan bersama ya. Kapus nih, kapusnya yang hadir siapa aja nih ya, pakai hati nurani ya, jangan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Biasanya orang yang disenangi ada like, dislike, seperti itu. Bagus lah. Intinya gini, yang susah itu apa? Take home pay-nya rendah, dinaikkan ke situ. Dan tapi orangnya sregep. Orang yang nggak sregep, take home pay-nya segitu ya syukuri lah. Ya. Rajin tapi nggak mampu tapi rajin, ditambahkan. Wis nggak mampu, malas, ya usah rasa dikasih poin. Perhimpunan. Karena ada yang nanya ke Anda itu dasarnya apa? Kenapa tujuannya? Nanti like dislike. Jelaskan ini maksud dan tujuannya. Paham ya teman-teman ya? Kira masuk enggak? Masuk mah. Puasa dong, masuk. Oke, nanti diskusikan. Oke, masa kerja. Semi objektif. Tadi tidak subjektif, betul. Semi kan kampusnya kasih nilai diri sendiri. Ya, baik di ya Pak Narto ya, itu kampusnya wis sugih, sugih sanjungan maksudnya. Pak kampus, Bu kampus itu nilainya poinnya sudah tinggi. Kalau selesai ya Mas, nah, tak gawe pusing tadi masalah SSH-nya pengelola PK sama teknis itu, karena dilematis juga itu ya. Kalau itu ya orang milihnya jadi pejabat teknis saja tuh, gede kok ya, pengelola keuangannya padahal ngurusi RBA segala macam ya, KTU ya rata-rata ya, ngurusi RBA juga apa ya? Iya. Mestinya itu kalaupun itu KPA-nya itu yang 800. Selanjutnya mungkin Mbak Lilis akan teman-teman juga bisa mensimulasikan dulu. Ada pertanyaan dulu. Yuk silakan. Perlu kesepakatan terkait dengan pendidikan. Mungkin bisa melihat pendidikan bahwa harus disamakan, jadi dari 38 puskesmas itu kalau bisa sama sependapat, artinya bisa ditentukan ini untuk pendidikan. Tentunya nanti jadi masalah karena sekarang banyak sekali yang melanjutkan pendidikan. Intinya ada penegasan bahwa ini menggunakan SK terakhir jabatan fungsionalnya ataukah semua yang mempunyai pendidikan terakhir ijazah, artinya ijazah
baik itu yang sudah disetarakan atau belum, apakah ijazah sesuai dengan jabatan fungsional yang terakhir sesuai SK. Karena di sini nanti kalau khususnya di Kaliwadas, karena banyak sekali yang sudah mendapatkan profesi dengan ijazah, dan ada jomplang juga dengan yang bidan, bukan bidan ya, artinya semua nakes yang senior itu belum melanjutkan pendidikan, tetapi nanti jomplang kalau berdasarkan ijazah terakhir. Monggo gimana baiknya? Sudah, penilaian jenis ketenagaan didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. Udah sekolah tapi belum diakui oleh pejabat kepegawaian, ya belum bisa. Yang diakui yang artinya berarti sesuai dengan SK. Ya itu. Ya. Siap. Ini soalnya misalnya ada satu tenaga kesehatan medis, poinnya kan 1,65, tapi dia menjabat juga sebagai PPTK, poinnya lebih rendah 1,5. Yang diambil yang tertinggi. Ya. Iya, dari dulu juga demikian ya. Yang kedua, untuk honor yang tadi KPR dan sebagainya, apakah nantinya akan dicantumkan bersama berjajar dengan Jaspel ini atau terpisah? Pakainya lampiran terpisah, SK terpisah. SK terpisah ya, berarti termasuk mungkin proporsi. Pak Dr. Heru atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo untuk acara selanjutnya bisa disimulasikan nggih. Sudah di-share infonya di grup kampus Perbuk dan SK Kepala Dinas. Monggo barangkali bisa dibaca. Prosentase. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dicoba di prosentase 50, nanti seberapa, kemudian hari ini kami mendapatkan angka puskesmas ambil prosentase berapa persen, harus di SK kan kepala dinas, dan kami juga harus mengevaluasi dulu apakah angka tersebut sudah sesuai dan tidak mengganggu operasional puskesmas serta tidak terlalu jauh dengan puskesmas yang lain. Jadi silakan, sudah kami share draft, bukan draft ya, Perbuk dan SK Kepala Dinas tentang pembagian Jaspel di grup kepala puskesmas. Silakan untuk diperhitungkan. Kemudian kami tampilkan juga, ini ada beberapa yang belum mengisi ya di link pendapatan. Link pendapatan yang kami share di grup penerapan, ada beberapa yang belum mengisi. Sekarang juga diisi untuk bahan evaluasi kami. Tonjong, Buaran, Kaliwadas, Bumiayu, Sitanggal, Cikesal, Kersana, Ketanggungan, Banjar, masih banyak ini yang belum. Link yang kami share ya, itu setiap bulan diisi. Link yang pendapatan itu, link yang mingguan yang untuk Ibu Bupati juga setiap Sabtu diisi. 1.600 dikurangi 500. Kemudian yang dibagikan 90% misalnya itu ambil dari hitungan itu ya. Udah sama belum cara ngitungnya? Kemarin masih ada yang belum seperti ini. Cara penghitungannya